Amin. Silakan duduk, rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Bapak Ibu ya, bapaknya satu orangnya, ibunya satu orang. Oke, shalom. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Ya, seingat saya ini kali kedua saya menyampaikan firman Tuhan di ibadah youth. Benar nggak sih ya? Tahun lalu sekali, tahun ini pasti bukan juga ya. Teman-teman sekalian, kita mau bersama-sama merenungkan satu tema yang siang ini akan kita lihat bersama. Judulnya adalah I'm blessed atau aku diberkati. Ya, mari kita mendasarinya dari Mazmur 90 ayat 17 tadi di bacaan awal kita sudah melihat juga, sudah membacakannya. Dan saya rindu kita boleh melihat bagian ini sekali lagi, ya, teman-teman sekalian. Oke. Mazmur 90 ayat 17. Saya merindukan kita sama-sama membaca ayat ini ya. Sudah ya, oke. 1, 2, 3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Itu. Oke, sampai sini jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian, apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata diberkati? Nah, menurut teman-teman sekalian, apa hal umum yang muncul di dalam pikiran banyak orang, termasuk juga di dalam pikiran banyak anak muda Kristen, ketika mereka mendengar kata diberkati? Apa yang ada dalam pikiran? Diberkati itu maksudnya apa dan seperti apa? Namanya David bukan ya? Iya David. Gimana David? Nilai ulangannya bagus. Ada yang lain? Kapan kamu menyebut dirimu diberkati Tuhan? Bagus. Apa? Dapat pacar baru? Itu termasuk diberkati bukan sih? Termasuk ya? Ya termasuk lah ya. Ya oke lah, boleh lah ya. Untuk konteks anak muda. Apa lagi? Diberkati apa ya? Kesehatan. Apa lagi? Dapat banyak duit. Cuan ya, betul ya? Saya satu kali ketemu sama bapak-bapak. Dia tahu saya hamba Tuhan, terus saya belum menginjili dia dan memang belum ada niat menginjili dia. Tapi kayaknya dia pernah trauma ya. Setiap kali ditangi hamba Tuhan, mungkin dia mau diinjili. Jadi sebelum saya ngomong apa-apa, dia ngomong begini sama saya. Pak, dalam dunia ini yang kita perlu itu bukan Yesus. Kaget. Ada orang ngomong langsung head to head ngomong sama saya. Dalam dunia ini yang kita butuhkan bukan Yesus, Pak. Nah, terus yang kita butuhkan apa? Duit, Pak, duit. Nah, bisa jadi ya, ada orang yang merasa diberkati kalau dia dapat banyak duit. Nah, coba kita lihat ya secara umum, apa yang ada di dalam benak banyak orang ketika mereka mendengar kata diberkati. Saya coba simpulkan secara garis besar, saya coba kelompokkan. Umumnya ya, orang merasa diberkati, istilah diberkati itu dikaitkan dengan berkat materi misalnya ya. Tadi misalnya dia punya rumah baru, dia dapat pekerjaan, atau dia dapat duit yang banyak, bisnisnya lancar, atau tadi kesehatan juga ya. Kesehatan itu ada kaitannya dengan duit, betul ya. Kalau kamu sakit, kamu mesti keluar duit juga. Jadi itu bisa bagian dari materi. Tapi ada juga orang yang merasa diberkati kalau dia punya relasi yang oke. Ya, dalam hal relasi, misalnya dia punya keluarga yang harmonis, kalau dia sudah menikah punya relasi yang baik dengan istrinya, itu berkat enggak? Berkat ya. Ngapain dibeli rumah bagus, ngapain dibeli mobil bagus, diberikan handphone iPhone terbaru, tapi tiap hari bertengkar sama istrinya, betul nggak? Betul nggak? Jadi punya istri yang support dia, punya anak-anak yang sehat, punya pasangan yang harmonis dengan dia, itu tentu saja menjadi sebuah berkat tersendiri. Betul ya? Ada juga orang yang berpikir bahwa kalau dia diberkati itu berarti dia mendapat keberuntungan. Misalnya, selamat dari kecelakaan. Betul nggak? Aduh puji Tuhan, untung saya nggak naik mobil itu. Misalnya kayak gitu ya. Atau dia lolos dari masalah besar. Ini juga bisa menjadi sebuah berkat ya. Atau dia mendapat sesuatu yang dia inginkan. Nembak cewek, diterima. Wah itu berkat dong. Amin atau iya?
Berkat ya. Ya, kalau cinta kita diterima oleh orang yang kita sayangi, kita cintai juga, wah, itu berkat luar biasa. Betul nggak ya? Nah, ini secara umum, teman-teman sekalian, umumnya ketika orang berpikir tentang berkat, ya, masih di ranah-ranah seperti ini. Tetapi apakah hanya seperti itu? Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya Bapak Ibu dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, salah nggak kalau kita kategorikan materi, relasi, keuntungan tadi bagian dari berkat yang Tuhan berikan? Bisa ya? Tidak masalah kan? Tidak. Oke ya? Betul ya? Jadi nggak masalah sebenarnya kita punya relasi yang baik sama orang tua kita. Nggak masalah kalau kita ini punya bisnis yang lancar, pekerjaan yang baik, kita dapat tadi nilai rapot bagus. Ya, nggak masalah kalau kemudian kita itu punya tubuh yang sehat. Ya, kalau kita sudah menikah punya anak-anak yang tumbuh sehat, nggak masalah. Itu juga bagian dari berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi siang hari ini kita ingin melihat lebih dalam lagi dimensi lain dari istilah diberkati ini. Tidak hanya ini betul, tetapi tidak melulu hanya masalah materi, tidak melulu masalah relasi, tidak melulu masalah keberuntungan. Ada hal lain yang lebih dalam yang seharusnya menjadi prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hidup kita dalam dunia ini nggak melulu kita kejar 3 hal ini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dari sisi firman Tuhan yang akan kita lihat nanti, kita akan melihat dimensi lain dari diberkati. Saudara, diberkati itu artinya apa? Kalau kita lihat dari terang firman Tuhan, maka kita akan mendapat hal ini, saudara. Baca sama-sama ya. Diberkati itu artinya apa? 1, 2, 3. Itu makna yang lebih dalam dari sekedar punya materi. Kamu bisa diberkati Tuhan dengan materi, tapi Tuhan tidak mau materi itu kamu simpan buat dirimu. Nanti nggak mau saya. Sehingga ketika kamu pakai materi itu untuk sesuatu yang lebih bernilai, yang itu artinya kamu diberkati dalam arti yang sungguh. Tidak mudah orang itu mau korbankan hartanya, mau korbankan waktunya, mau korbankan apapun yang dia miliki untuk orang lain. Tidak mudah. Tapi kalau kamu sampai di tahap itu namanya kamu diberkati. Sekali lagi ya, tolong kunci definisi ini. Diberkati itu artinya memiliki hidup yang bernilai. Waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berkat terbesar, betul ya? Tapi apakah kita percaya Tuhan saja kemudian cukup? Enggak kan? Kalau kamu baca Matius 28 ayat 19-20, firman Tuhan berkata apa? Pergi jadikan semua bangsamu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan yang terakhir apa? Ajarlah. Betul nggak? Amanat agung tuh nggak hanya bicara tentang pergi menginjili orang lain, baptis mereka. Bukan hanya itu. Itu betul, tapi bukan hanya itu. Amanat agung itu juga bicara tentang bagaimana kita mengajar orang-orang, mendidik orang-orang yang sudah percaya supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan, supaya mereka bisa pakai hidup mereka yang sudah diselamatkan itu, sehingga hidup mereka yang sementara dalam dunia ini tetap memiliki nilai atau makna di dalam kekekalan. Soalnya inilah arti diberkati. Kapan saya merasa diberkati? Bukan melulu apa yang saya dapat. Diberkati justru ketika apa yang saya gunakan hidup saya ini, apa yang saya miliki hari ini, untuk sesuatu yang bernilai kekal. Ya. Contoh saja ya, misalnya kamu punya banyak uang, terus kamu taruh di bank saja. Banyak orang sebab kamu tak sulit makan, sulit minum gitu, kamu tutup mata. Itu tandanya kamu bukan diberkati. Ya, soalnya diberkati adalah kita mau pakai apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, untuk sesuatu yang punya nilai kekal, punya nilai di dalam kekekalan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana saya tahu apakah saya termasuk orang yang diberkati dengan definisi seperti ini? Bagaimana saya tahu saya ini orang yang diberkati? Bagaimana saya tahu saya ini orang yang punya kehidupan yang berdampak atau bernilai kekal ini? Gimana saya tahunya? Nah, teman-teman sekalian, dari satu ayat tadi yang kita baca, saya ingin mengajak kita menelusuri lebih dalam prinsip apa yang harus kita pahami supaya kita menjadi orang-orang yang
diberkati, supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul dalam arti diberkati, dalam arti memiliki hidup yang bernilai tadi. Gak hanya hidup bagi diri kita sendiri, gak hanya menerima itu, tetapi juga kita bisa pakai untuk sesuatu yang punya dampak lebih jauh, sesuatu yang bernilai kekal di dalam hikmat Tuhan, begitu ya. Saudara, dari ayat tadi saya mengajak kita melihat yang pertama, prinsip yang pertama, kehidupan yang diberkati atau kehidupan yang bernilai kekal itu berawal atau dimulai dari kemurahan Allah, bukan dari kemampuan kita. Sekali lagi saudara, ya, kalau kita mau hidup kita ini diberkati, maka semuanya harus start dari kemurahan Allah. Oke. Sebagai orang percaya, hidup kita start dari kemurahan Allah juga, betul nggak? Betul nggak? Kapan kamu menjalani kehidupan sebagai orang percaya? Pada saat kamu mengaku percaya kepada Yesus, itu ya. Ketika kamu menerima keselamatan yang daripada Tuhan, itu adalah awal kamu menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Nah, keselamatan yang kamu terima itu sendiri adalah bentuk kemurahan Tuhan, betul? Yesus mati di kayu salib bukan karena teman-teman dan saya orang yang baik, yang layak diselamatkan, tidak, betul ya? Yesus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya yang layak, bukan? Gak layak sama sekali. Makanya disebut anugerah. Anugerah itu artinya sesuatu yang kita terima, tapi sebenarnya kita tidak layak menerima itu. Kalau kamu menerima sesuatu yang layak kamu terima, itu bukan anugerah. Itu apa? Hadiah. Enggak. Beda ya hadiah sama anugerah. Anugerah itu sesuatu yang kamu terima, tapi kamu sebenarnya tidak layak menerima. Kalau hadiah, itu kamu memang layak menerima. Kamu melakukan sesuatu, kamu dikasih reward, kasih hadiah. Kamu memang layak. Nah, teman-teman sekalian, sebagai orang-orang percaya, kita harus melihat hidup kita itu berawal dari kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu yang kemudian juga menyertai perjalanan hidup kita dan membuat apa yang kita lakukan itu bisa bernilai kekal. Nah, saya ingin ajak kita lihat apa yang dikatakan pemazmur di dalam ayat 17 tadi. Kalimat pembuka dari ayat 17 itu berbunyi begini, teman-teman. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami. Ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh pemazmur. Ini adalah sebuah permohonan yang dinaikkan dengan penuh pengharapan agar kemurahan Tuhan itu tercurah turun atas kehidupan hamba-hambanya, supaya mereka bisa memberikan hidup mereka juga bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, doa ini dipanjatkan oleh Musa, ya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, Mazmur 90 itu sebenarnya adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa. Ayatnya jelas doa Musa. Nah, Mazmur 90 ini sendiri adalah satu-satunya ayat yang atau pasal di dalam Mazmur yang eksplisit secara jelas mengatakan bahwa itu ditulis oleh Musa. Ada bagian-bagian lain di dalam kitab Mazmur yang dianggap itu ditulis oleh Musa, tapi bagian ini paling clear karena memang di awalnya ditulis doa Musa, betul ya? Nah, teman-teman sekalian, Musa memanjatkan doa ini dan dia memohon supaya kemurahan Tuhan itu menyertai perjalanan hidupnya, menyertai apa yang dia kerjakan, supaya hidupnya itu atau apa yang dia kerjakan itu berakhir menjadi sesuatu yang bernilai kekal, bukan sesuatu yang berakhir sia-sia. Musa tahu bahwa hanya kemurahan Tuhan saja yang bisa membuat segala usaha manusia itu atau apa yang dikerjakan manusia itu tidak berakhir kepada kekosongan. Tanpa kemurahan Tuhan, sebenarnya hidup kita ini akan berakhir kepada kehampaan, akan berakhir kepada kekosongan, akan berakhir pada kebinasaan. Nah, teman-teman sekalian, Mazmur 90 ini yang kita nggak baca semua ayat ya, kita fokus di ayat 17. Tapi Mazmur 90 ini adalah bentuk doa, bukan hanya doa, tapi sebenarnya juga refleksi iman dari Musa. Pada saat kapan? Pada saat dia sedang melayani atau sedang hidup bersama dengan orang Israel, melayani mereka, membawa mereka keluar dari Mesir dan tujuannya masuk ke tanah perjanjian. Teman-teman sekalian, melayani orang Israel. Orang Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang suka bersungut-sungut. Jadi kalau kita suka bersungut-sungut, jangan-jangan kita ini adalah sisa-sisa peninggalan
bangsa Israel yang masih hidup sampai zaman sekarang. Nah saudara-saudara, di tengah-tengah Musa melayani bangsa yang seperti itu, tentu saja dia berhadapan dengan masalah banyak. Tentu saja itu satu pergumulan yang tidak mudah. Dia berhadapan dengan banyak pergumulan. Saudara tahu nggak, Musa itu pernah berdoa mengadu kepada Tuhan bahwa dalam doanya dia berkata, sebentar lagi mereka ini akan melempar aku dengan batu. Pernah baca ayat kayak gitu? Nah itu, kamu namanya siapa? Hah? Anissa. Vanessa, maaf ya. Oke, Vanessa. Ya, cuma muda ya di sini. Oke, teman-teman sekalian, ketika Musa melayani tengah-tengah bangsa yang tergantung itu tentu ada pergumulan. Dia bahkan sampai pernah mengadu kepada Tuhan bahwa jangan-jangan sebentar mereka akan melempar dia dengan batu. Musa itu tiap hari dikritik. Musa itu tiap hari dipojokkan. Tiap hari orang Israel itu selalu tidak puas dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan Musa yang jadi sasaran. Ya. Nah, saudara yang terkasih, tapi apakah di tengah-tengah pergumulan yang berat itu Musa menyerah? Enggak. Kalau kita melayani ya, terus orang salah ngomong dikit, terus kita mulai baperan, betul nggak? Biasanya habis baperan gimana? Biasanya nggak mau melayani lagi, betul nggak sih? Saya jadi tanya ya, kalau kita melayani, kalau orang buat baik kita oke melayani, kalau terus salah ngomong dikit, terus pesan kita tersinggung, terus kita pergi, ini nggak terjadi di sini ya, Pak Yusuf ya? Nggak ada ya, di gereja sebelah tetangga. Tapi saya sering menjumpai orang kayak begitu ya. Dulu katanya waktu saya datang ke sebuah gereja, Pak itu dulu katanya aktif, tapi dia sudah tidak melayani lagi. Begitu saya tanya kenapa? Sakit hati. Jadi habis ibadah, di sini ada evaluasi nggak? Biasa ada di gereja itu habis ibadah, pelayan itu evaluasi, suka kasih masukan. Oh tadi harusnya nanti kayak gini. Mungkin ada yang ngomong kurang kontrol. Dia dulu jadi WL tersinggung. Sejak hari itu dia tidak mau lagi jadi WL. Ya, kita seringkali nggak tahan kritik, karena seringkali kita nggak tahan orang kasih masukan. Kita merasa kita sudah paling sempurna. Kita merasa kita sudah memberi yang terbaik. Jangan lu kritik gua dah. Kalau lu kritik lu aja gantiin gua. Kadang suka ngomong kayak begitu. Benar nggak sih? Kalau lu kritik mendingan lu aja jadi lu aja main musik. Kita seringkali ambil kritik, gitu ya, teman-teman. Nah, saya jadi bertanya, kalau orang yang punya prinsip seperti itu, dia sedang melayani Tuhan atau dia sedang melayani perasaannya? Hah? Sadar atau tidak, banyak anak-anak muda sekarang melayani Tuhan, tapi sebenarnya bukan melayani Tuhan. Dia melayani perasaannya. Saya ketika perasaannya tergores, dia pergi. Ya, di sini nggak terjadi sih ya fenomena kayak gini ya. Iya nggak? Atau ini relate dengan teman-teman di sini? Nah teman-teman, kadang kita sudah begitu ya. Kadang suka malu sama Tuhan. Tuhan, aku ini melayani siapa sih? Melayani Tuhan atau melayani perasaanku? Di antara itu saya sering tekankan kayak gini. Kalau ada orang yang mau keluar pelayanan, saya mau pergi aja. Saya tidak mau baik-baikin dia. Artinya, lu kesini melayani Tuhan atau melayani perasaan kamu? Kamu pergi ke gereja lain pun emang di sana orang sempurna semua. Pasti di sana kita ada masukan, ada kritik, betul nggak? Ya kamu terus aja pergi terus. Seumur hidup kamu keliling-keliling gereja, keliling-keliling Jakarta, bisa bertumbuh nggak? Nggak bisa. Orang yang pindah-pindah gereja nggak akan bertumbuh. Masa Pak pindah? Iya benar. Kamu taruh benih ya, kamu tanam benih cabai atau apa? Pas mau tumbuh seminggu bisa mulai kelihatan benih yang daun kecilnya, terus kamu cabut, kamu pindahin ke wadah yang lain. Belum seminggu kamu cabut lagi, pindahin ke wadah yang lain. Kamu bandingkan sama satu benih yang terus ada di situ, lebih bertumbuh mana? Yang tetap ada di situ. Yang bertumbuh-tumbuh, yang berpindah-pindah itu nggak akan tumbuh. Dia nggak akan bertumbuh secepat mereka yang benih yang ada di satu tempat. Terus ini menjadi gambaran buat kita. Gereja ini nggak sempurna, gereja lain juga nggak sempurna. Kalau kamu ada di sini ada masalah, jangan pergi. Masalah itu mendewasakan kamu. Masalah itu membuat kamu semakin bertumbuh justru. Amin ya. Nah seringkali ada permasalahan di pelayanan yang kita kerjakan, kita suka
kecewa terus kita mundur. Tapi Musa tidak. Musa ini bukan mimpin satu gereja. Ya, Musa ini bukan pimpin satu gereja. Ada penafsir yang mengatakan waktu orang Israel masuk, Yakub pindah ke Mesir itu sekitar 70 orang dewasa. Tapi waktu bangsa Israel hidup 400 tahun lebih, di sana mereka keluar itu sudah jadi 2 juta. Tidak ada gereja yang 2 juta, betul nggak sih? Gereja terbesar bisa nggak ruang ibadahnya muat 2 juta? Nah, Musa itu pimpin 2 juta. Dan setiap hari dia dikritik, setiap hari dia dimarahi. Kalau orang Israel kurang apa, kurang ini, kurang itu, Musa yang mau dilempari, Musa yang menanggung amarah mereka. Nah, teman-teman, tapi Musa enggak kemudian enggak merasa kecewa, walaupun dia pernah juga curhat sama Tuhan, tetapi dia tidak berhenti memimpin bangsa itu. Dia tetap ada di sana untuk membaktikan dirinya, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan, visi yang Tuhan taruh, yaitu membawa bangsa itu keluar, memimpin mereka sampai di tempat tujuan mereka. Kenapa Musa bisa begitu bertahan? Karena dia tahu, teman-teman, bahwa hidupnya itu berawal, atau pelayanan yang dia kerjakan itu berawal dari kemurahan Tuhan. Ya, tadi ya, ayat yang ditulis ya, dimulai dari kemurahan Tuhan. Musa tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu pasti akan bernilai, karena apa yang dia kerjakan itu, hidupnya itu, panggilannya itu berawal dari kemurahan Allah. Teman-teman kalau baca kitab Keluaran pasal 3, tepatnya Keluaran pasal 3. Di situ ada diskusi di mana Tuhan mau panggil Musa untuk pimpin keluar umatnya dari Mesir. Ya. Waktu Tuhan panggil Musa untuk pimpin keluar itu, orang saya keluar dari Mesir, apa respon Musa? Oh iya Tuhan, siap. Tidak. Paling enggak 5 kali Musa itu berdebat sama Tuhan. Ya. Jangan aku Tuhan. Gak usah aku ini gak pandai ngomong. Utus orang lain saja Tuhan. Betul gak? Musa tidak mau menerima tugas itu karena dia merasa dia tidak punya kemampuan untuk itu. Aku orangnya tidak fasih bicara, suruh orang lain saja Tuhan. Musa merasa apa yang Tuhan perintahkan kepada dia itu melampaui kemampuannya. Tapi saudara-saudara, teman-teman sekalian, sekalipun Musa berdebat, Musa tidak mau menerima hal itu. Dan secara manusia Musa merasa dia tidak punya kemampuan untuk menerima tugas itu. Tapi Tuhan tetap pilih dia. Betul? Ini adalah bentuk kemurahan Tuhan. Tuhan tahu sebenarnya Musa tidak punya kapasitas itu, tapi Tuhan mau bermurah hati melibatkan Musa di dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan atau kehidupan Musa ketika dia mulai memimpin bangsa Israel mulai Mesir itu adalah sebuah kehidupan yang diberkati, kehidupan yang bernilai. Karena apa? Berawal dari kemurahan Tuhan. Bukan hanya Musa yang mendapat kemurahan, kalau kita lihat orang Israel juga mendapat kemurahan. Di tengah-tengah penderitaan mereka, Tuhan akhirnya memutus Musa untuk membebaskan mereka. Apakah bangsa Israel adalah bangsa yang layak untuk diperjuangkan oleh Tuhan? Apakah bangsa Israel adalah bangsa yang taat supaya ada kemudian memancing belas kasih Tuhan kemudian menolong mereka keluar dari perbudakan, penderitaan? Tidak. Bangsa itu adalah bangsa yang jahat juga. Di bagian lain Alkitab mengatakan mereka itu tidak ada bedanya dengan orang-orang Kanaan sebenarnya. Tapi kalau Tuhan mau membebaskan mereka, Tuhan mau membawa mereka ke satu tempat yang baik, itu bukan karena mereka yang hebat, itu bukan karena mereka yang takut tunduk kepada Tuhan. Alkitab jelas-jelas berulang kali bilang mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tapi jika Tuhan masih mau membebaskan mereka, ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena belas kasihan. Jadi kita lihat di sini, teman-teman sekalian, baik Musa maupun bangsa Israel sama-sama melangkah keluar dari Mesir di dalam kemurahan Tuhan. Musa tidak layak, tapi Tuhan kasih dia yang tetap memimpin bangsa itu. Ini adalah bentuk kemurahan yang lain. Kemudian bangsa Israel juga tidak layak untuk menerima pembebasan itu. Mereka bukan bangsa yang taat. Ya. Makanya kalau saudara baca satu generasi itu habis, betul nggak? Tidak ada satu generasi. Beberapa catatan kita mengatakan satu generasi itu dari orang yang umur 20 tahun ke atas. Jadi waktu keluar dari Mesir dia umur 20 tahun ke atas itu tidak ada seorang pun yang masuk kecuali Kaleb dan Yosua, betul nggak? Satu generasi itu habis. Ya. Tetapi Tuhan kemudian tidak berhenti, walaupun mereka dihukum, Tuhan tetap membawa bangsa itu generasi kedua untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Apakah generasi kedua lebih baik dari generasi pertama? Tidak juga.
pada akhirnya kalau kita baca terus di kitab Raja-Raja, Tuhan membuang mereka juga dari tanah itu. Betul nggak? Nah teman-teman sekalian, kalau kita baca Ulangan pasal 3, ya, waktu Tuhan, di situ kita menemukan satu kisah yang mengharukan. Musa tahu bahwa Tuhan sudah berketetapan dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Betul nggak? Alkitab saya sih begitu ya. Alkitab teman-teman sama nggak? Sama ya. Jadi Tuhan itu sudah berketetapan, Musa lu nggak boleh masuk, lu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan, kurang lebih begitu. Terus Musa itu nego sama Tuhan. Musa itu mencoba untuk melembutkan hati Tuhan, mencoba untuk merayu Tuhan tanda kutip, supaya Tuhan izinkan dia masuk ke tanah Kanaan. Tapi kemudian di Ulangan pasal 3 di ayat 26, teman-teman lihat di situ, waktu Musa berdoa dan memohon supaya dia masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang apa? Cukup Musa, jangan bicarakan lagi perkara ini dengan aku. Keras ya. Cukup Musa, jangan bicarakan hal ini dengan aku. Saudara, saya melihat kalimat itu menjadi sebuah kebenaran bahwa kalau Tuhan sudah berketetapan, kita mau jungkir balik tidak akan mengubah keputusan Tuhan. Betul? Kalau Tuhan sudah berkehendak, kita mau seperti apapun tidak akan bisa membuat keputusan Tuhan berubah. Ya. Nah teman-teman sekalian, waktu Tuhan bilang cukup Musa, jangan bicarakan lagi hal itu dengan aku, sebagai manusia biasa, kira-kira Musa sedih nggak? Kira-kira Musa sedih nggak? Sedih dong. Saudara, dia sudah bersama orang-orang Israel itu selama 40 tahun, sekitar 40 tahun di padang gurun gitu ya. Dia mengalami masa-masa yang suka duka bersama mereka. Dia ingin, wajar dong kalau kemudian dia ingin masuk ke tanah Kanaan bersama dengan mereka, wajar kan? Tapi Tuhan bilang, ya, lu gak boleh masuk. Saya kira perasaan Musa itu mirip-mirip seorang pemuda yang diputusin pacarnya saat dia sedang sayang-sayangnya. Pernah gak diputusin saat sedang sayang-sayangnya? Itu betul-betul ya, broken heart ya. Saya kira Musa broken heart juga gitu. Lu gak bisa masuk, lu jangan tawan-tawan lagi, udah gak usah ngomong ini hari dengan saya. Musa mungkin dalam hati, walaupun Alkitab tidak catat respon Musa, di Alkitab pun gak ada catat hitam putih respon Musa kayak apa. Tapi saya percaya waktu Tuhan bilang, jangan bicarakan hal ini dengan aku lagi. Secara manusia, Musa pasti bersedih. Dia sudah sama-sama dengan mereka. 40 tahun dia perjuangkan mereka berjalan dalam suka dan duka. Sekarang sudah sampai di tapal batas kalau saya boleh bilang. Sebentar lagi mereka akan masuk, sebentar lagi. Tapi di ujung itu Tuhan bilang, enggak, lu nggak boleh. Pasti Musa sedih. Tapi saya tahu, kalau Musa sedih, Tuhan tahu Musa sedih. Makanya kemudian kalau teman-teman baca di pasal 3 itu setelah ayat 26, ulangan 3 pasal 26, kita akan melihat bahwa kemudian setelah Tuhan berkata, jangan bicarakan hal itu lagi dengan aku, Tuhan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kemudian membawa Musa naik ke atas gunung, betul nggak? Ke Gunung Nebo, tepatnya di puncak Pisgah, bukan Pizza ya, Pisgah. Naik ke puncak Pisgah. Di situ apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tunjukkan kepada Musa seluruh daerah tanah Kanaan itu, dari utara selatan ya, dari 4 penjuru matahari. Tuhan perlihatkan seluruh daerah itu. Saudara, saya percaya bahwa peristiwa Musa melihat tanah Kanaan dari jauh itu bukan saja untuk menghibur Musa yang tidak boleh masuk ke tanah Kanaan itu. Tuhan membawa Musa naik ke puncak Pisgah untuk melihat seluruh daerah Kanaan dari jauh, bukan semata-mata untuk menghibur Musa yang sedang bersedih barangkali karena tidak diizinkan masuk. Tetapi itu juga tujuan Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kepada Musa gambaran utuh dari seluruh rencana Tuhan. Betul Musa gak akan sampai ke sana, tapi dari jauh dia bisa melihat gambaran utuh rencana Tuhan. Dia gak gagal masuk ke tanah Kanaan, tapi bangsa Israel gak gagal. Tuhan akan membawa bangsa itu dengan atau tanpa Musa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena seluruh perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir sampai kemudian nanti masuk ke tanah Kanaan adalah satu perjalanan yang dimulai dengan kemurahan Tuhan. Tadi saya sudah katakan di awal baru bahwa orang Israel keluar dari Mesir bukan karena mereka hebat, tunduk taat pada Tuhan. Mereka bangsa memberontak. Tuhan tahu mereka memberontak. 40 tahun mereka memberontak, menyakiti hati Tuhan di padang gurun. Tapi Tuhan tetap bermurah hati kepada mereka.
Tuhan mau memberikan anugerah itu kepada mereka, memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Teman-teman sekalian, dari kisah ini kita melihat bahwa kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang dimulai dengan kemurahan Tuhan. Orang Israel mengalami dalam perjalanan mereka, ketidaktaatan mereka ada kemurahan Tuhan. Dari awal sudah dilingkupi kemurahan Tuhan. Di perjalanan ada kemurahan Tuhan. Bahkan sampai di doa Musa pasal 90 ini, Musa berdoa, biarlah kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami. Musa memohon agar kemurahan Tuhan itu tidak meninggalkan bangsa Israel, tapi terus boleh dipimpin oleh Tuhan. Teman-teman yang terkasih, suatu kali di hari Minggu ada sebuah gereja kecil di sebuah kota kecil, tepatnya desa, daerah pedesaan begitu saudara. Hari Minggu itu biasanya orang-orang pergi ke gereja itu untuk beribadah. Ya, rata-rata orang sana pergi beribadah cuma satu kali ibadah ya, gereja cuma satu kali ibadah. Cuma hari Minggu pagi itu hujan salju ya, salju itu turun dengan begitu deras sehingga banyak orang tidak bisa pergi ke gereja. Termasuk hamba Tuhan yang harus khotbah di hari Minggu itu, dia juga nggak pergi ke gereja. Jadi waktu di gereja itu hanya segelintir orang yang datang untuk beribadah. Termasuk ada seorang anak kecil usia sekitar 10-11 tahun, dia juga ikut beribadah. Zaman dulu belum ada sekolah minggu saudara. Jadi orang tua dan anak-anak itu campur jadi satu, ya biasanya begitu. Nah, ada seorang anak kecil yang ikut ibadah, dia duduk di kursi di belakang, di dekat pintu keluar. Teman-teman sekalian, sekalipun orang yang datang sedikit, hamba Tuhan yang harus menyampaikan firman Tuhan juga enggak datang karena terhalang sama hujan salju yang deras pada pagi itu, saudara. Tetapi karena jemaat sudah kumpul, waktu ibadah mereka tetap ibadah. Mereka tetap memimpin puji-pujian. Ya, setelah sesi puji-pujian selesai, nah karena tidak ada hamba Tuhan yang berkhotbah, majulah seorang bapak-bapak, seorang pembuat sepatu, sol sepatu, dia penjahit sepatu ya, sol sepatu. Tiba-tiba dia maju ke depan, dia buka Alkitab dan dia baca dari Yesaya pasal 45. Satu ayat dia baca dari situ, ayat 22. Terus kemudian dia berikan kayak renungan singkat versi dia sekarang ya. Dia baca ayat di Yesaya 45 ayat 2, saya bacakannya. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dia hanya baca ayat itu, terus dia kasih komentar sedikit, kasih sifatnya renungan singkat begitu saudara. Dan di akhir kata renungan singkat itu ada satu kalimat yang betul-betul menghentak dan membuat anak kecil yang duduk di belakang itu merasa kaget, saudara. Ya, kata-katanya begini: berpalinglah kepada Yesus, pandanglah kepada Kristus supaya engkau diselamatkan. Dia hanya ngomong begitu. Di akhir renungan singkatnya, Bapak itu hanya berkata begitu. Tetapi kalimat pandanglah kepada Kristus supaya engkau diselamatkan ini menjadi sesuatu yang menyentak anak 11 tahun, 10 tahun yang duduk di belakang ini. Dan tanpa banyak orang sadari, jemaat lain sadari hari itu, kalimat sederhana itu menjadi momen di mana anak 10 tahun itu kemudian mengalami pertobatan secara pribadi. Hari itu dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama kali sejak dia sudah berpuluh-puluh kali ibadah di tempat itu, tapi 2 kali itu dia hatinya bergetar dan dia membuka hatinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman sekalian, puluhan tahun kemudian anak kecil 10 tahun itu beranjak dewasa, bukan? Dia alit, dia bangkit, dia terus bertumbuh menjadi orang yang besar. Lu lihat? Kemudian dia tumbuh menjadi seorang pengkhotbah luar biasa yang sangat terkenal di Inggris pada tahun atau pada abad 19. Ya, namanya adalah Charles Spurgeon. Mungkin teman-teman sendiri tidak asing yang mendengar nama Charles Spurgeon ya. Dan dia salah satu pengkhotbah besar yang sangat terkenal, yang banyak memenangkan jiwa di abad 19 di Inggris terutama, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, Charles Spurgeon ini adalah anak kecil yang waktu itu duduk di belakang dan mendengarkan renungan singkat yang disampaikan oleh seorang penjual atau pembuat sol sepatu itu. Saudara, mungkin bagi banyak orang jemaat yang hadir waktu itu,
apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh renungan singkat yang dibawa oleh seorang pembuat sesuatu itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia bukan hamba Tuhan yang terlatih berkhotbah, dia juga bukan hamba Tuhan yang cukup tahu firman Tuhan lebih dalam, enggak, dia jemaat biasa. Tapi kata-kata sederhana yang keluar dari mulut dia, ya, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan bisa pakai kata-kata sederhana itu untuk melahirkan, menggerakkan hati seorang anak 11 tahun, 10 tahun, dan anak itu tumbuh di dalam pemahaman akan Tuhan, dan dia kemudian menyatakan dirinya di dalam Tuhan. So, Charles Spurgeon sekarang terkenal sebagai seorang pengkhotbah besar di Inggris, ya. Bahkan sampai saat ini orang masih mendengarkan khotbah-khotbahnya, ya, naskah khotbahnya maksud saya. Tetapi saudara, banyak orang yang tidak tahu bahwa Charles Spurgeon dulu ini pernah dimenangkan oleh firman Tuhan yang disampaikan secara sederhana oleh seorang yang tidak pandai secara teologis. Teman-teman sekalian, saya mau mengatakan di sini bahwa seringkali kita berpikir bahwa hidup kita, ya, apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Barangkali karena kita melihatnya dari sudut pandang, kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini biasa-biasa saja, tidak berguna, tidak sepenting yang dikerjain orang lain. Tapi saya mengatakan kepada saudara, ya, bahwa apapun yang kita kerjakan, ya, besar atau kecil sekalipun, kalau Tuhan beranugerah, ada kemurahan Tuhan yang dinyatakan di sini, maka apapun yang kita kerjakan itu yang tampaknya kecil itu tetap bisa memiliki nilai yang besar, dampak atau nilai kekal, saudara. Dan ini yang bisa kita lihat dari pengalaman Charles Spurgeon, kan? Teman-teman sekalian, jadi hidup yang bernilai itu mesti, atau hidup yang diberkati itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu dan dia sadar itu dilakukan karena kemurahan Tuhan, ya. Kalau bukan Tuhan yang bermurah hati, maka pelayanan kecil atau pelayanan besar yang dilakukan oleh manusia itu tetap akan berujung kepada kekosongan, yang berujung kepada sesuatu yang tidak berarti, saudara, tidak akan punya nilai kekal. Tetapi ketika kemurahan Tuhan itu menyertai kehidupan kita dan menyertai apa yang kita kerjakan, saudara, kecil atau besar, itu pasti bisa berdampak kekal, bernilai kekal. Nah, inilah arti hidup yang diberkati. Bahwa ketika apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu bisa punya nilai di dalam kekekalan. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua yang perlu kita tahu bahwa kehidupan yang diberkati atau pelayanan yang bernilai kekal itu mesti diteguhkan oleh Tuhan sendiri, bukan sekedar diakui oleh manusia. Boleh nggak kalau misalnya kita habis main musik waktu ibadah, terus ada orang bilang, wah, thank you ya, saya diberkati loh dengan pelayanan kamu. Boleh nggak? Ada orang bilang seperti itu. Boleh nggak kita terima pujian seperti itu? Boleh saja ya, betul nggak? Orang kan berespon ya, dia merasa apa yang kita lakukan itu diberkati. Tapi tentu saja, waktu kita main, kita melayani Tuhan, bukan untuk itu ya. Tapi ketika kita melakukan itu kemudian ada respon dari orang lain, terima kasih ya, saya diberkati dengan pujian tadi, saya diberkati dengan pelayanan kami. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, ya, betul ya. Tapi bukan untuk itu, bukan untuk mencari pujian itu kita melayani Tuhan. Teman-teman, ada banyak orang yang kadang mengkotak-kotakan pelayanan di gereja. Paling enggak, saya tahu ada istilah pelayanan altar dan pelayanan altar. Artinya atau di sini banyak pelayanan mimbar atau pelayanan altar. Pelayanan mimbar ya. Pelayanan mimbar. Ya. Padahal yang di mimbar ini cuma satu orang, yang lain kan dari mimbar. Ya. Harusnya lebih tepat pelayanan altar ya, karena ini ada altar. Nah, teman-teman sekalian, kadang ada orang yang merasa, oh kalau gua pelayan altar, berarti apa yang gua lakukan lebih penting dibanding pelayanan altar. Betul? Kadang orang bisa merasa begitu. Atau orang lain yang pelayanan altar, dia sebagai asyir, dia merasa cuma asyir doang. Asyir tidak butuh persiapan. Pernah nggak dengar orang bilang begitu? Ya, asyir nggak perlu latihan, Pak. Pernah ada asyir latihan nggak di sini?
Kadang suka begitu ya, kayaknya kita terkungkung oleh definisi yang kita buat sendiri, sehingga kalau pelayan altar mesti latihan, pelayan non altar nggak perlu latihan. So secara tidak langsung kita mengkotak-kotakkan pelayanan dalam gereja. Ada pelayanan yang penting, ada yang tidak penting, atau ada yang kurang penting. Nah, saudara yang terkasih, seharusnya tidak begitu cara pandang kita. Di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada pelayanan kecil. Yang Tuhan minta adalah hati yang besar untuk melakukannya. Kamu melakukan pelayanan kecil, tapi kamu melakukan dengan hati yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ya, kalau kamu melakukan pelayanan yang sepertinya sepele, di Ampera itu ada jemaat yang kalau habis persekutuan suka ada, misalnya mereka makan-makan, dia itu tugasnya apa? Tidak ada yang suruh, tapi dia refleks gitu ya. Dia yang pergi cuci piring. Tidak ada yang pernah suruh dia cuci piring, tapi dia selalu melakukan. Kadang-kadang kalau saya mau piring saya, dia cuci. Sini Pak, saya cuci. Oh, tidak usah, saya biasa cuci juga. Saya cuci sendiri. Ya. Kadang dia cuci orang Pak. Mungkin orang melihat pelayanan kayak gitu, apa sih pentingnya gitu ya? Kan kita ada poster. Tapi saudara yang terkasih, kehidupan yang diberkati itu berbicara juga tentang bagaimana pelayanan yang kita lakukan itu bukan saja untuk diakui manusia, untuk dilihat manusia, dipuji manusia. Ya. Hidup yang berarti, atau hidup yang diberkati, atau hidup yang bernilai itu seharusnya diteguhkan juga oleh Tuhan. Apa yang diteguhkan? Hidup kita, pekerjaan kita, apapun yang kita perbuat itu harus diteguhkan oleh Tuhan. Kalau tidak diteguhkan oleh Tuhan, maka semua itu bisa berakhir sia-sia. Nah, ini yang ditekankan oleh Musa di ayat 7 bagian kedua tadi, ayat 17 bagian kedua tadi. Musa berkata di situ, dan teguhkanlah perbuatan kami, ya teguhkanlah perbuatan tangan kami. Musa berharap supaya apa yang dia kerjakan itu diteguhkan oleh Tuhan. Kenapa Musa butuh diteguhkan oleh Tuhan pekerjaannya? Soalnya kalau Musa tahu bahwa manusia itu sejatinya adalah makhluk atau ciptaan yang sangat ringkih, rapuh, retak, mudah retak begitu ya. Musa di dalam pasal 90 tadi, Mazmur 90 ayat 3 sampai ayat 4 itu Musa menjelaskan, kalau teman-teman lihat ke atas, itu Musa menjelaskan betapa rentan dan betapa fananya manusia. Manusia aja rentan pada dirinya, fana pada dirinya. Oleh karena itu apapun yang dia kerjakan dengan kekuatannya sendiri akan berakhir dalam kefanaan. Ya kan? Loh, kalau orangnya sendiri gak kekal, orangnya sendiri gak abadi, fana. Maka apa yang saya lakukan itu pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada batasnya, saudara. Nah, saudara di sini kemudian Musa waktu dia mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang rentan dan fana, Musa kemudian gambaran manusia yang ringkih, gambaran manusia yang rapuh, yang mudah goyah itu kemudian dikontraskan dengan ayat 1 dan ayat 2 di pasal Mazmur 90 ayat 1 dan ayat 2. Musa menjelaskan, memaparkan siapa Allah itu. Ya, dikatakan di ayat 1 dan ayat 2 bahwa Allah itu kuat, Allah perkasa, ya. Dan Musa berkata bahwa dari kekal sampai kekal engkaulah Allah. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kata teguhkan di situ muncul di ayat 17 dua kali. Itu ya, teguhkanlah perbuatan kami yang teguhkan. Kata teguhkan itu dalam bahasa aslinya itu menetapkan atau membuat supaya tidak bergeser. Ya, itu definisi katanya ya. Dalam bahasa asli kata teguhkan di situ artinya menetapkan atau mengukuhkan atau menunjukkan sesuatu yang melakukan sesuatu supaya sesuatu itu tidak goyah atau tidak bergeser. Begitu saudara ya. Nah, saudara melalui perkataan ini Musa ingin menyampaikan bahwa manusia ya itu pekerjaan yang dilakukan manusia sendiri itu bisa berakhir sia-sia. Ya, maka sesuatu yang dilakukan oleh manusia, segala sesuatu itu perlu diteguhkan oleh Allah supaya dia punya nilai kekal. Diteguhkan Allah itu artinya ditopang oleh Allah. Artinya pekerjaan itu bukan saja manusia kita yang melakukan, tapi di situ ada Tuhan juga yang dilibatkan. Di dalam keputusan kita, di dalam kita melakukan sesuatu itu harus ada Tuhan yang boleh meneguhkan pekerjaan itu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menopang supaya pekerjaan atau apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai kekal. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita bicara pelayanan, sebenarnya nggak boleh dibatasi hanya di gereja, betul ya?
Mau kemana? Mau pelayanan. Biasa kalau kita ditanya, mau kemana? Mau pelayanan. Biasa kita maksudnya mau pergi ke gereja, itu enggak? Umumnya begitu kan? Pelayanan seringkali kita masukkan ke dalam sebuah kotak atau sebuah aktivitas yang kita lakukan di balik tembok gereja, di dalam tembok gereja. Tetapi sebenarnya pelayanan itu bukan saja yang kita lakukan di hari Minggu atau di dalam gereja saja. Ya. Kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita tahu bahwa yang disebut pelayanan atau melayani Tuhan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Waktu kita studi di sekolah, waktu kita berpacaran, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita beraktivitas di rumah, waktu kita mengerjakan pekerjaan kita, di kantor kita, usaha kita. Semua itu harusnya bagian pelayanan dalam hidup kita. Maksud saya begini saudara, waktu Tuhan menangkan saudara, waktu Tuhan jadikan saudara anaknya, tidak ada satu area dalam hidup saudara yang Tuhan dah hadir di situ. Nanti maksud saya enggak? Ketika Tuhan menjadikan kita anaknya, maka Tuhan itu berkuasa atas seluruh hidup kita. Tidak ada satu area kosong, area netral di mana Tuhan nggak eksis, di mana Tuhan nggak hadir. Enggak. Seluruh hidup kita itu ada di dalam genggaman Tuhan. Bahkan Paulus pernah berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dia mau mengatakan bahwa hidup yang dia jalani sebagai anak Tuhan, sejak dia percaya Tuhan, adalah sebuah jalan pelayanan, satu jalan persembahan kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan hidupnya bernilai, berdampak kekal, bernilai kekal tadi. Saudara-saudara, ini juga yang dimaksudkan Paulus di dalam Kolose 3 ayat 23. Ya, di situ Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, dengar baik-baik ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini Paulus mau menekankan kepada kita, apapun yang saya kerjakan, bukan hanya di dalam gereja ini, bukan saja di hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu yang saya lakukan di luar gereja, di dalam kehidupan saya sehari-hari, di dalam studi saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam relasi saya dengan orang lain. Seharusnya ini menjadi sesuatu yang saya lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Betul? Saudara, hidup seperti ini yang disebut dengan hidup yang bernilai, hidup yang diberkati. Kapan hidup saya dan saudara diberkati? Ketika saudara dan saya boleh menghidupi apa menjadi kebenaran firman Tuhan dan kita melakukan setiap aspek hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu saudara ada di titik mana hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan sembarangan. Kalau kamu sekolah, sekolah yang benar. Kalau kamu ujian, ujian yang benar. Kamu perlu menjaga integritasmu. Orang lain mau nyontek urusan mereka. Tapi sebagai anak Tuhan, saya akan jaga integritas saya. Nah, itu hidup yang diberkati. Itu hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Waktu kamu pacaran, kamu tahu batas-batas pacarannya. Anak Kristen itu enggak pacaran ala Hollywood. Ya. Enggak, kita pacaran bukan ala Hollywood. Pacaran adalah satu fase di mana kita bisa saling mengenal, tapi kita tidak mengikuti budaya-budaya di luar Alkitab. Artinya apa? Ketika kamu pacaran, kamu harus menjaga kekudusan hidup. Bisa nggak? Kalau kamu belum bisa menjaga kekudusan hidupmu, lu nggak boleh pacaran. Itu lu bawa diri kamu ke dalam bahaya nanti. So, hidup yang bernilai adalah hidup yang ketika kita menjalani kehidupan kita, kita tahu hidup kita menyenangkan Tuhan. Itulah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kamu lihat orang yang susah, kamu punya kemampuan menolong, tolong dia. Tolong tidak selalu harus dengan uang, itu kan? So, bisa menolong dengan cara yang lain. Waktu kamu, tenaga kamu, tolong dia sama Tuhan. So, hidup yang diberkati itu lebih dari sekedar kita menerima sesuatu dari Tuhan. Hidup yang diberkati itu berarti saudara memakai hidup saudara dan saya untuk sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang bernilai kekal. Saudara, dulu ada sebuah gereja di desa juga. Kalau tadi konteksnya di Inggris, ini di Indonesia. Di Indonesia dulu ada sebuah kisah dari sebuah gereja kecil di desa. Gereja itu jemaatnya banyak orang nggak punya, yang maksudnya mereka banyak kerja sebagai buruh tani, bukan yang punya buruh tani itu bukan yang punya sawah ya atau kebun ya, dia hanya bekerja situ, dia diupah, tapi dia bukan yang punya sawah atau kebun, banyak yang bekerja situ. Nah, gereja ini di desa
jemaatnya nggak banyak, kebanyakan umatnya itu jemaatnya itu buruh tani. Saudara, karena jemaatnya seperti itu karakteristiknya, sehingga gereja itu tidak punya cukup kemampuan finansial untuk bayar poster gereja. Tugas poster gereja salah satu bersih-bersih gereja, betul nggak? Nah, mereka nggak punya kemampuan finansial sehingga gereja itu tidak pernah dibersihkan. Nah, setiap hari Minggu ketika orang jemaat mau datang ibadah, kursinya bukan kayak begini ya. Kursi zaman dulu itu yang kayu. Kalian pernah mengalami nggak kursi gereja yang kayak di bawah ya? Nah, kursi kayu, betul nggak? Zaman dulu kan modelnya kayak begitu ya. Gereja-gereja umumnya kursinya kayu gitu ya, bukan kayak begini. Nah, teman-teman, setiap karena tidak ada yang membersihkan gereja itu, kalau di sini saya yakin pasti ada yang bersihin, betul nggak ya? Ada orang yang bersihin, bersih. Nah, karena tidak ada yang bersihin, setiap jemaat yang mau datang dia harus bawa kain sendiri atau tisu untuk membersihkan bangku tempat dia duduk. Nanti ya, itu kebiasaannya. Karena nggak ada yang bersihin gereja, ya seminggu nggak disapu, nggak dilap, pasti berdebu. Ya, saudara ya. Nah, tapi satu pagi di hari Minggu, pendeta di gereja itu kaget bukan main. Waktu dia masuk, dia lihat semua kursi-kursi itu sudah dilap, sudah dibersihkan. Bukan hanya kursi, bukan hanya lantai yang sudah dipel, juga jendela-jendela, ya kaca jendela itu sudah dilap semua. Bahkan mimbar di tempat dia khotbah biasa dia suka lap sendiri, itu juga sudah bersih dilap. Wah, dia kaget, ini siapa yang melakukan ini? Habis ibadah, kemudian dia datang ke komisi wanita. Ibu-ibu, siapa yang membersihkan ruang ibadah hari ini? Saya perhatikan itu kursi-kursi sudah bersih, tidak ada debu seperti biasanya. Ibu-ibu juga baru menyadari, iya, tadi saya mau lap sudah bersih ya. Siapa yang bersih? Pada nggak tahu, saling lihat-lihatan, nggak ada yang tahu. Karena pada nggak tahu siapa yang bersih, akhirnya pendeta itu pergi ke guru sekolah minggu. Ya, guru sekolah minggu habis ngajar sekolah minggu, di ruang sekolah minggu dia tanya, Saudara, siapa yang bersihin ruang ibadah tadi? Saya tadi perhatikan kursi-kursi itu sudah bersih semua, nggak ada debu seperti biasa. Bahkan lantai yang biasa berdebu sudah bersih juga. Saya perhatikan bukan hanya minggu ini, dan ternyata sudah beberapa minggu seperti itu kondisinya. Dan teman-teman kemudian Rasul-Rasul bilang nggak ada, kami nggak tahu siapa yang melakukan itu. Karena nggak menemukan jawabannya, pendeta itu kan sudah berlangsung beberapa minggu seperti itu. Pendeta itu akhirnya minggu depannya dia itu datang pagi-pagi. Pagi-pagi benar dia datang ke gereja, hari masih gelap dia sudah datang. Dia pengen lihat siapa yang bersihin gereja. Dan betul ternyata waktu dia dari jauh melihat hari masih gelap ya, remang-remang pagi, tapi dia lihat lampu ruang ibadah sudah menyala. Biasanya kan masih gelap, biasanya yang nyalain juga dia gitu ya. Nah, dia lihat itu lampu kok nyala ya, berarti sudah ada orang datang. Dia mendekat dan dia lihat ada seorang ibu jemaatnya yang umurnya kurang lebih 60 tahun sedang membersihkan kursi-kursi. Dia pakai lapnya, dia bersihkan kursi, dia lap mimbar, dia lap kusen-kusen pintu, sudah kaca juga dia lap dengan kayu. Terus kemudian pendeta itu bertanya, Bu, ibu itu sedikit kaget. Ternyata ibu yang selama ini membersihkan ruang ibadah kita. Kenapa ibu melakukan itu di saat banyak orang tidak mau melakukan itu? Terus ibu itu hanya terdiam, dia tertunduk dan berkata, Pak Pendeta, saya ini orang miskin. Saya juga seringkali tidak punya uang untuk saya persembahkan di persembahan kepada Tuhan. Kalau persembahan kolektif salah. Tapi saya ini selalu ingat dengan kemurahan Tuhan yang saya terima. Saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Sampai saya berpikir saya hanya punya kain ini, Pak Pendeta. Dan akhirnya kain inilah yang bisa saya pakai untuk membersihkan ruang ibadah. Inilah yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih teman-teman, walaupun apa yang ibu ini lakukan tampaknya sederhana, tampaknya kecil, bertahun-tahun gereja itu gak ada yang melakukan itu, baru kali itu dia yang melakukan. Mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak terlalu berharga.
Tetapi ketika ibu itu melakukan itu dengan hati yang sadar akan kemurahan Tuhan yang besar, yang sadar akan kebaikan Tuhan yang besar yang sudah dia terima. Ketika pekerjaan yang nampaknya kecil itu dia kerjakan dengan hati sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati ibu itu. Tuhan memberkati pelayanannya, dan pelayanan itu berdampak kekal di dalam hikmat dan pengetahuan Allah. Saudara, jika ibu tadi ya dengan sehelai kain lap di tangannya, dia mau pakai hidupnya untuk berdampak atau bernilai kekal, yang melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan hanya dengan sehelai kain lap seperti ini. Saya percaya hari ini Tuhan percayakan banyak hal di tangan saudara. Amin. Saya kira hari ini Tuhan tidak hanya percayakan sebuah kain lap seperti ibu tadi kepada saudara. Mungkin hari ini Tuhan percayakan banyak hal di tangan saudara. Mungkin itu adalah waktumu, kecerdasanmu, atau mungkin berkat-berkat lain yang Tuhan beri. Pertanyaan besar yang mesti kita jawab bersama, apakah dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yang saya percaya itu pasti berkat yang besar, ya. Apakah kita mau pakai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini untuk menjadi sesuatu yang juga berdampak di dalam kekekalan, berdampak di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini berdampak, punya nilai yang kita. Kalau hari ini Tuhan percayakan sesuatu kepada saudara, jangan simpan itu buat dirimu sendiri. Kalau hari ini gerejamu membutuhkan pelayan-pelayan, jangan gak mau kalau diajak melayani, jangan gak mau kalau diminta untuk jadi pengurus. Oke? Saudara, orang yang diberkati adalah orang yang tahu memakai berkat Tuhan itu untuk kemuliaan namanya, kecil atau besar. Kalau kita lakukan itu dengan kesadaran penuh akan kemurahan Allah yang sudah kita terima, maka Tuhan pasti berkati hidup kita lebih dan lebih lagi. Amin, saudara. Mari kita pakai apapun yang Tuhan kasih di tangan kita, di hidup kita. Kita pakai itu menjadi sesuatu yang boleh menyenangkan. Itulah hidup yang diberkati. Itulah hidup yang punya nilai di dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami seharusnya seperti apa kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tahu bahwa hidup yang diberkati itu bukan semata tentang apa yang kami terima dari Tuhan, tetapi Tuhan juga menghendaki supaya hidup kami yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan itu, kami juga pakai untuk